Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aspi Asidiki di dakwah milenial minggu ke-6. Di minggu kali ini kita kedapatan tema yakni ikhtiar dan juga tawakal, yang saya mengutip dan juga mengambil dari buku Di Balik Ketajaman Hati seperti biasanya karya Imam Al-Ghazali. Dan di minggu kali ini saya akan berdakwah dengan judul mendapatkan kenikmatan dan kesejahteraan melalui ikhtiar dan juga tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhtiar atau usaha seseorang untuk mencapai suatu hal memang sudah menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki kualitas diri kita ke arah yang lebih baik dengan belajar dan menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Allah pun akan memberi status lebih bagi orang yang mencari ilmu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 terdapat kalimat yang cukup masyhur dan sering digunakan sebagai ayat motivasi untuk merubah nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ayat ini memiliki pengertian bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraannya yang dinikmati menjadi binasa dan juga sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Dan juga mengenai ayat ini, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu dalam keadaan kebaikan atau dalam keadaan kenikmatan. Allah pun juga tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang yang sudah didapatkan dari lahir, kecuali mereka sendiri yang mengubah kenikmatan tersebut menjadi keburukan. Kenapa bisa berubah menjadi keburukan? Biasanya disebabkan oleh perilakunya sendiri. Maka dari itu untuk kita sadari, setiap manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci dan tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Namun, perilaku manusia itu sendirilah yang dapat mengubah kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah menjadi keburukan atau musibah. Faktor-faktor yang bisa merubah sebuah kenikmatan menjadi keburukan ini bisa berasal dari kesalahan manusia itu sendiri maupun akibat pengaruh orang lain. Maka dari itu ada doa di mana untuk menghilangkan rasa malas oleh Al-Hafiz Kurniawan. Terdapat doa Nabi Muhammad SAW yang mohon perlindungan Allah untuk dihindarkan dari 4 hal, yakni malas, pengecut, pikun, dan pelit. Dan doa yang dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dan aku berlindung kepadamu dari rasa sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari pikun, dan aku berlindung kepadamu juga dari sifat pelit. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya atau bisa dibilang mencari nafkah, maka pada saat itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Ikhtiar atau usaha itu pasti mendahului yang namanya 2 hal, yakni doa dan juga tawakal. Jika seseorang hanya berdoa tetapi belum berusaha, ia berarti tidak sepenuhnya hendak mengubah nasibnya. Sebaliknya, usaha tanpa doa berarti melupakan hakikat bahwa manusia tidak berkuasa atas apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Lepas dari doa, kemudian ada yang namanya tawakal. Pengertian dari tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam agama Islam, pengertian tawakal itu berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari sesuatu keadaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Alangkah agungnya sebuah kedudukan yang ditandai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan. Maka Allah akan memberikan anugerah dan mencukupinya, menjaminnya, mencintainya, dan menjaganya. Dia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Karena orang yang dicintai itu tidak akan disiksa dan tidak akan dijauhkan serta tidak akan dihalangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Tidak seorang hamba pun yang berpegang kepadaku tanpa makhlukku, lalu bumi dan langit memberdayakannya, kecuali aku akan menjadikan baginya jalan keluar. Sa'id bin Jubair berkata, aku telah tersengat seekor kala. Lalu aku bersumpah pada ibuku agar dia meminta obat. Aku mengulurkan tanganku pada tukang obat itu yang tidak tersengat. Kemudian Al-Khawas membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal dan tidak mati. Sampai pada akhir ayat dia berkata, tidak seharusnya bagi hamba setelah membaca ayat ini untuk berlindung kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada sebagian ulama dalam tidurnya, barang siapa yang mengandalkan Allah, maka benar-benar dia telah membentengi kekuatannya. Dan sebagian ulama juga berkata, janganlah kamu melalaikan rezeki yang ditanggungkan untukmu dari amal yang sudah diwajibkan untukmu, lalu kamu menyia-nyiakan perihal akhiratmu, sehingga kamu tidak memperoleh dari dunia ini kecuali apa yang telah dipastikan Allah kepadamu. Yahya bin Mu'adz berkata, dalam pencarian seorang hamba terhadap rezeki, dengan ataupun tanpa mencari adanya bukti bahwa rezeki itu diperintahkan untuk mencari hamba. Dan sebagian ulama juga berkata, selama kamu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang ditawakali, tentu kamu akan menemukan jalan menuju kebaikan. Jadi marilah kita semua bersama-sama memohon kebaikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak dapat ditempatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan dakwah milenial minggu ke-6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wallahul muwaffiq ila aqwa huwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.